Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dunia Azab Islami. Seorang wanita rela melakukan apa saja demi tampil cantik dan menarik perhatian lelaki. Ia tidak peduli apakah caranya halal atau tidak. Ia bahkan berani menanam sesuatu ke dalam tubuhnya, dengan harapan wajahnya bersinar, auranya kuat, dan semua mata tertuju padanya. Tapi siapa sangka, apa yang awalnya membuat orang terpesona, justru perlahan menghancurkan hidupnya. Dalam waktu singkat, ia dijauhi, menderita, dan menghadapi sakit yang tak bisa dijelaskan oleh dokter. Apa sebenarnya yang ia lakukan? Kenapa hidupnya berubah begitu cepat? Dan, apakah masih ada jalan taubat bagi orang yang sudah jauh dari Allah? Sebelum kisahnya dimulai, dukung kami dengan like dan subscribe channel Dunia Azab Islami, agar kami terus menghadirkan kisah nyata yang menggugah hati dan menguatkan iman. Dan bagi yang telah like dan subscribe, semoga Allah angkat derajatmu, berkahi hidupmu, dan jadikan engkau hamba yang dimuliakan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang wanita bernama Sari, berusia 32 tahun. Ia dikenal sebagai janda muda yang cantik, namun di balik wajah ayunya tersimpan hati yang penuh gelisah. Sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu, Sari hidup sendiri. Ia membuka warung kecil di pinggir jalan, melayani para pembeli sambil berharap ada lelaki baik hati yang ingin meminangnya. Namun, seiring waktu, Sari merasa kecantikannya mulai memudar. Kerutan halus muncul di wajah, dan para lelaki tak lagi memandangnya seperti dahulu. Kecemasan itu menjelma menjadi obsesi. Ia merasa harus tetap memikat, harus tetap dikejar-kejar pria agar statusnya berubah dari janda menjadi istri kembali. Suatu hari, seorang pelanggan wanita tua yang misterius datang ke warungnya. Namanya Mak Salmah, dikenal di kalangan penduduk sebagai dukun yang menawarkan jalan pintas untuk berbagai keinginan dunia. Dengan suara lirih, ia berkata kepada Sari, "Kalau kau ingin dipandang, disukai, dan diperebutkan para lelaki, ada cara." Sari semula ragu, namun rayuan Mak Salmah menggodanya. Ia menyerahkan sejumlah uang dan diminta datang malam harinya ke gubuk Mak Salmah. Di sana, ia dipasangkan susuk emas, jarum halus yang dimasukkan ke dalam pipi dan dagunya, sambil diiringi mantera-mantera yang samar-samar menyebutkan nama-nama selain Allah. Dengan ini, kau akan memikat siapa saja. Tapi ingat, jangan makan sate kambing, jangan lihat orang yang sedang sakaratul maut, dan jangan pernah tinggalkan ritual malam Jumat Kliwon. Pesan Mak Salmah dengan mata menyala. Sejak hari itu, perubahan terjadi. Lelaki datang silih berganti ke warung Sari. Ada yang muda, ada yang beristri, bahkan ada yang pejabat kecamatan. Ia mulai menikmati perhatian itu. Wajahnya bersinar, tubuhnya tampak awet muda, dan suaranya terdengar lebih menggoda. Namun dalam kebahagiaan semu itu, hati Sari semakin jauh dari Allah. Solat mulai ditinggalkan, puasa hanya sekadar formalitas, dan malam-malamnya diisi dengan berdandan dan mencari kesenangan dunia. Ibu dan ustadzah di kampung telah menasihatinya, namun ia hanya tersenyum sinis. Ini berkah dari doa dan usaha, bukan susuk. Lalu datang malam Jumat Kliwon itu. Sari lupa melakukan ritualnya karena terlalu sibuk menemani lelaki yang baru dikenalnya. Tengah malam, tiba-tiba tubuhnya menggigil. Wajahnya terasa panas terbakar. Saat bercermin, ia terkejut. Pipinya yang semula halus mulai menghitam, dan mata kirinya membengkak. Ia menjerit keras. Lelaki itu pun kabur meninggalkannya. Pagi harinya, warga menemukan Sari pingsan di depan warungnya, dengan tubuh menggigil dan wajah yang berubah menyeramkan. Ustadz setempat dipanggil, dan ia segera tahu ada sesuatu yang tak wajar. Setelah membaca ruqyah, jin yang bersarang di tubuh Sari berteriak-teriak menolak keluar. "Perempuan ini milikku. Ia memanggilku dengan susuk itu. Ia sudah memberi tubuhnya." Jerit jin itu lewat suara Sari yang berubah berat dan menakutkan. Penduduk gemetar.
Beberapa ada yang pingsan, sebagian menangis melihat keadaan Sari. Maka Ustadz memutuskan, ini bukan sekadar rukyah biasa. Harus ada taubat besar dan pembersihan secara syar'i, karena ini sudah termasuk syirik besar. Dan disinilah awal dari azab yang tak disangka-sangka. Sari duduk di dalam masjid kecil di ujung desa. Tubuhnya terikat kain putih agar tidak meronta. Suaranya telah berubah menjadi parau dan berat. Matanya memerah dan sorotnya menakutkan. Aroma anyir dan amis keluar dari tubuhnya, membuat beberapa jamaah laki-laki yang membantu rukyah terpaksa menutup hidung mereka. Ustadz Rahman, pemuka agama yang dihormati di kampung itu, berdiri dengan Al-Quran di tangan. Di sekelilingnya, para santri muda memegang botol air rukyah dan bacaan ayat-ayat suci. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mulai dengan niat lillahi ta'ala. Semoga Allah melindungi kita semua. Ucap Ustadz Rahman tenang namun tegas. Bacaan ayat-ayat rukyah mulai dilantunkan. Surah Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 15, ayat kursi, hingga potongan-potongan dari surah Al-Mu'minun. Setiap kalimat suci seolah menghantam jin dalam tubuh Sari. Ia meraung keras, menjerit hingga suaranya tak terdengar seperti manusia. Aku tidak mau keluar. Dia milikku. Dia yang memanggilku. Teriak jin itu dari tubuh Sari, diiringi jeritan penuh siksaan. Dengan sabar dan tak henti, Ustadz Rahman melanjutkan bacaan. In kuntum ta'lamun, fa'lamu an Allaha ghafurur rahim. Ayat demi ayat terasa membakar jin itu, membuat Sari menggeliat hebat. Keringat deras membasahi tubuhnya. Kulit wajahnya mulai melepuh seperti terbakar dari dalam. Tiba-tiba, tubuhnya seperti dilempar ke belakang oleh kekuatan tak kasat mata. Ia terhempas, dan kemudian terduduk dengan mulut menganga. Dari mulutnya keluar benda kecil mengilat seperti serpihan emas. Susuk itu terlontar dengan suara mendesis, lalu jatuh ke tanah dan langsung menghitam seperti arang. Beberapa saat kemudian, Sari pingsan. Namun rukyah itu bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari azab panjang yang Allah tunjukkan di dunia. Ketika Sari sadar, tubuhnya lemah. Ia dibaringkan di rumah ibunya. Tapi wajahnya bukan lagi wajah seorang wanita biasa. Kulitnya melepuh. Luka seperti terbakar menjalar dari pipi ke leher. Tak peduli berapa kali dibersihkan, luka itu semakin membusuk dan mengeluarkan bau menyengat. Ia menjerit kesakitan hampir setiap malam. Para tetangga yang mencoba menjenguk banyak yang ketakutan. Bahkan anak-anak menangis melihat wajahnya yang menyeramkan. Tubuhnya terus mengurus. Namun anehnya ia tetap hidup. Azab itu tidak membuatnya mati. Hanya menahannya dalam penderitaan berkepanjangan. Dokter yang melihatnya berkata luka itu seperti luka bakar dari dalam. Namun hasil pemeriksaan medis tak menunjukkan sebab pasti. Mak Salmah, sang dukun, menghilang sejak kejadian itu. Rumahnya kosong dan gelap. Konon, beberapa warga mengaku melihatnya pergi ke hutan dan tak pernah kembali. Ustadz Rahman kembali mengunjungi Sari. Dengan lembut, ia duduk di sampingnya, membacakan surah At-Taubah. Tangis Sari pecah. Ustadz, saya ingin bertobat. Saya menyesal. Saya ingin kembali kepada Allah. Tapi kenapa saya belum mati? Ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Ustadz Rahman tersenyum sedih. Mungkin Allah memberimu waktu. Bukan untuk lari dari azab, tapi agar engkau bisa benar-benar kembali dan membersihkan hati. Malam itu, Sari mencoba sholat taubat untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Dengan tubuh sakit dan suara bergetar, ia bersujud di atas sajadah. Air mata mengalir deras, menyesali setiap detik kesombongan dan ketamakannya terhadap kecantikan dunia. Namun azabnya belum usai. Karena dosa yang berkait dengan syirik besar, hukuman itu bukan hanya di dunia, tapi bisa terus berlanjut, kecuali taubatnya diterima dengan tulus. Hari-hari berlalu, namun tubuh Sari semakin memburuk. Luka di wajahnya menjalar hingga ke leher dan punggung. Setiap pagi, darah kering menempel di bantalnya.
Setiap malam, rasa panas seperti bara membakar dari dalam tulang. Ia sudah tak sanggup menatap cermin, karena wajah yang dulu ia banggakan kini berubah menjadi wajah azab. Warga desa mulai menjauhinya. Anak-anak takut lewat depan rumahnya. Teman-teman lamanya tak lagi menyapanya. Bahkan saudara-saudaranya pun enggan berlama-lama di dalam rumah jika menjenguk. Ini bukan hanya penyakit biasa, kata salah seorang tetangga. Dia pernah main-main dengan hal-hal yang dilaknat Allah. Ibunya, satu-satunya yang masih setia mendampinginya, hanya bisa menangis setiap melihat anaknya menjerit kesakitan. Dalam setiap doa, sang ibu memohon, "Ya Allah, jangan kau tanggungkan semua siksa padanya di dunia. Ampuni dia, ampuni dia." Namun doa itu seperti tertahan di langit. Suatu malam, dalam keadaan antara sadar dan tidak, Sari bermimpi aneh. Ia berjalan dalam sebuah padang pasir yang luas dan panas. Tak ada air, tak ada naungan. Tubuhnya telanjang dan terbakar sinar matahari yang menyengat. Dari kejauhan, suara-suara menertawakannya. Ini balasan bagi wanita yang mencintai dunia lebih dari akhirat. Susuk itu bukan hanya menusuk kulitmu, tapi menusuk imanmu. Ia menangis, berteriak minta tolong, tapi tak ada satupun yang datang menolong. Dari kejauhan, muncul sosok hitam tinggi besar. Sosok yang ia kenal dari suara rukyah beberapa waktu lalu. Jin yang dulu bersarang dalam dirinya kini mengejarnya, sambil membawa jarum susuk yang bersinar panas. "Engkau telah memanggilku, kini jangan lari," teriaknya. Sari terbangun dari tidurnya dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Ia menangis sejadi-jadinya. "Ya Allah, tolong aku hamba Mu yang lemah. Aku bodoh, aku telah tertipu, ampuni aku." Keesokan harinya, Sari meminta ibunya memanggil Ustadz Rahman. Kali ini bukan untuk rukyah, tapi untuk mengajar. Ia ingin belajar kembali mengenal Islam. Ia ingin menghafal surah-surah pendek. Ia ingin mengetahui arti taubat yang sejati. "Ustadz, saya ingin mengenal Allah sebelum saya mati," ucapnya lirih. Hari-hari selanjutnya diisi dengan sholat, zikir, dan air mata penyesalan. Meski tubuhnya hancur, tapi hatinya mulai terasa ringan. Setiap malam ia memohon, "Ya Rob, kalau kau belum izinkan aku mati, izinkan aku hidup untuk menjadi pengingat bagi orang lain." Namun meski hatinya membaik, ujian belum selesai. Suatu malam, luka-luka di tubuhnya mulai bernanah. Ia menggigil disertai demam tinggi. Dokter desa tak mampu berbuat banyak, hanya memberi obat penahan nyeri. Tubuhnya menolak makan, dan tidur pun tak lagi nyaman. Wajahnya benar-benar berubah. Orang tak akan menyangka bahwa itu Sari yang dulu digilai para lelaki. Ia menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Dan lebih menyakitkan, dunia yang dulu dia kejar, kini menjauh darinya tanpa bekas. Sari kini tinggal dalam keterasingan. Rumahnya sunyi. Hidupnya hanya berputar antara sajadah, mushaf kecil, dan dua-dua lirih. Ia tak lagi peduli pada dunia, karena dunia pun sudah melupakannya. Namun dari sunyi itu, perlahan tumbuh sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya hidup untuk pujian manusia, bukan ridha Allah. Kini, ketika manusia menjauhinya, hanya Allah yang ia miliki, dan itu cukup baginya. Malam itu langit tampak gelap dan kelabu, seakan turut bersedih menyaksikan kondisi Sari. Tubuhnya semakin lemah. Ia tak lagi mampu duduk, apalagi berdiri. Ibunya yang renta harus menggendongnya untuk ke kamar mandi, mengganti perban di luka yang menganga di pipi dan lehernya. Setiap luka itu dibersihkan, Sari menahan jerit dengan menggigit sajadah usangnya. Namun dalam luka itu, hatinya perlahan menjadi bening. Ia tak lagi bertanya, "Kenapa aku, ya Allah?" Melainkan mulai berkata, "Ampuni aku, ya Allah. Azab ini adil untukku." Hari-hari itu,
Ustadz Rahman rutin datang menjenguk, membacakan surah-surah pendek dan memberi penguatan iman. Ia kagum sekaligus terenyuh melihat bagaimana Sari yang dahulu mengejar dunia, kini justru lebih mengingat akhirat daripada orang-orang yang sehat. "Ustadz," ucap Sari suatu pagi dengan suara serak, "jika Allah izinkan saya hidup, saya ingin peringatkan wanita-wanita lain. Jangan ada lagi yang menggadaikan iman demi kecantikan." Ustadz Rahman mengangguk pelan. "Keinginanmu sudah dihitung sebagai amal. Bahkan jika engkau tak sempat melaksanakannya, Allah Maha mengetahui isi hatimu." Sari menangis. Tangis bukan karena sakit, tapi karena merasa mendapat kembali sesuatu yang dulu hilang, rahmat Allah. Namun malam itu, azabnya mencapai puncak. Ia menggigil hebat. Suhu tubuhnya naik drastis. Luka di lehernya berdarah kembali, dan dari luka itu keluar cairan hitam pekat. Rumah kecil itu dipenuhi bau busuk menyengat, membuat sang ibu harus membuka semua jendela. Sari menggenggam tangan ibunya. Air matanya mengalir deras. "Mak, maafkan Sari. Sari durhaka. Sari bodoh." Susuk itu membawa Sari jauh dari Allah. Sang ibu hanya bisa menangis, memeluk anaknya yang kini tampak seperti bayi yang menyesal. Lalu datanglah malam di mana semua seakan berhenti. Di antara lelap dan sadar, Sari melihat dalam mimpi dirinya mengenakan pakaian putih, duduk di padang rumput yang luas dan damai. Di depannya, mengalir sungai jernih, udara sejuk, dan ada suara merdu melantunkan surah Ar-Rahman. Tiba-tiba datang seseorang berjubah putih. Wajahnya bersih bercahaya. "Engkau telah bersujud dengan luka, menangis dalam sakit, dan menyesal dengan hati yang hancur. Apakah engkau masih ingin hidup di dunia?" tanya sosok itu. Sari tertunduk. "Jika Allah izinkan, aku ingin bermanfaat. Jika tidak, maka aku ridha." Sosok itu tersenyum, lalu menghilang. Dan Sari terbangun. Tapi kali ini, ia tak merasa sakit. Rasa panas di tubuhnya menghilang. Luka di wajahnya berhenti berdarah, dan pikirannya jernih. Ibunya yang tidur di sampingnya terbangun karena Sari memanggil lembut. "Mak, tolong wudukan aku. Aku ingin sholat." Dengan lemah, sang ibu membasuh tangan dan wajah Sari. Lalu di atas ranjang, dengan tubuh terbaring, Sari menunaikan sholat subuh. Air matanya jatuh setiap kali membaca bacaan sholat. Ia khusyuk, seakan sholat itu adalah sholat terakhir dalam hidupnya. Dan benar, saat ia selesai menoleh ke kanan untuk salam terakhir, tubuhnya tersenyum tenang, napasnya pelan, lalu berhenti. Sari wafat dalam sujud cinta kepada Allah. Azab dunia yang panjang, ia tutup dengan kematian yang husnul hatimah. Berita kematian Sari menyebar cepat. Warga desa terkejut. Tak sedikit yang datang melayat. Wajahnya yang saat wafat sempat tampak bersih kembali, menjadi buah bibir. Ustadz Rahman menyampaikan pesan terakhir Sari kepada semua wanita yang hadir. Jangan kejar pujian manusia. Jangan tukar iman demi kecantikan. Susuk tak akan membuatmu kekal, tapi taubat bisa menyelamatkanmu. Beberapa minggu setelah kepergian Sari, suasana desa masih diselimuti sunyi dan perenungan. Nama Sari yang dulunya sering dibicarakan karena kecantikannya, kini dikenang karena kisah taubat dan azabnya. Banyak yang tidak percaya bagaimana wanita yang dahulu begitu angkuh dan gemar pamer penampilan, bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Rumah peninggalan Sari tidak dikunci. Ibunya tinggal seorang diri, sering duduk di serambi dengan mushaf Al-Quran di tangan. Di tiap halaman kitab suci itu, air matanya mengalir. "Anakku, kau telah menebus dosamu dengan derita. Semoga Allah menerima sujud terakhirmu," bisiknya dalam doa. Suatu siang, Ustadz Rahman berkumpul dengan para ibu-ibu di masjid. Ia membawa kisah Sari sebagai bahan pengajian. Tak satu pun wanita di ruangan itu yang mampu menahan air mata saat mendengar kembali kisah Susuk, luka-luka yang membusuk,
hingga akhirnya wafatnya Sari dalam keadaan bersih dan bertaubat. Saudari-saudariku, ucap Ustadz Rahman dengan suara pelan. Sari adalah cerminan kita semua. Kita terlalu mudah terpikat dunia. Kita anggap tubuh ini milik kita. Padahal semua hanya titipan. Bahkan kecantikan pun adalah amanah. Bukan alat untuk sombong atau pamer. Beberapa wanita menunduk. Ada yang mengenang betapa dulu mereka pun sempat terpikir untuk memasang susuk, memperbesar daya tarik, atau bahkan menyihir kecantikan dari cara-cara yang haram. Tapi kini, kisah Sari menjadi tamparan keras yang mengguncang hati. Sejak saat itu, masjid kecil di desa itu menjadi lebih hidup. Pengajian wanita bertambah. Banyak yang mulai menanggalkan make-up berlebihan dan kembali memakai jilbab dengan kesadaran, bukan sekadar gaya. Di antara para remaja, nama Sari menjadi pelajaran penting. Jangan ulangi kesalahannya, tapi ambillah pelajaran dari taubatnya. Hikmah dari kisah ini mengalir seperti sungai jernih. Pertama, kecantikan sejati bukan pada wajah, melainkan pada ketaatan dan ketulusan hati. Susuk dan segala bentuk pesona duniawi hanya fana, dan bisa menjadi penyebab celaka jika disalahgunakan. Kedua, dosa syirik, meski tampak kecil seperti sebatang jarum susuk, adalah dosa besar yang merusak tauhid. Allah sangat murka kepada hamba yang menggantungkan harapan kepada selainnya. Ketiga, taubat selalu terbuka, selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Allah Maha Penerima Taubat. Bahkan seorang wanita yang pernah menduakannya demi kecantikan pun, masih diberi kesempatan untuk kembali, walau harus melalui jalan derita yang panjang. Keempat, azab Allah itu nyata. Tak selalu harus menunggu kematian. Kadang Allah turunkan sebagian dari siksa di dunia, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menggugah dan membersihkan. Dan terakhir, setiap jiwa yang bertobat dengan tulus bisa mendapat husnul hatimah, meski sebelumnya tenggelam dalam lumpur dosa. Karena Allah tidak melihat masa lalu, tapi melihat akhir dari perjalanan. Di atas nisan Sari tertulis satu kalimat yang dipahatkan oleh ibunya. Dulu aku mencintai dunia. Kini aku berharap pada ampunannya. Ya Rob, jangan biarkan yang membaca ini mengikuti langkahku yang salah. Dan siapapun yang melewati makam itu, akan terdiam sejenak. Sebagian membaca doa, sebagian lagi merenung. Tapi semuanya pulang dengan perasaan yang sama. Cukuplah kematian sebagai nasihat. H.R. Tirmidzi